saya Salwa Lailatul Rohmah dengan NIM 069 dari kelas D1 MBR. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep rancang bangun ekonomi Islam. Konsep rancang bangun ekonomi Islam. Rancang bangun ekonomi Islam bisa diibaratkan seperti sebuah rumah, yang mana sebuah bangunan terdapat bagian-bagian penting. Di antaranya adalah pondasi, pilar, dan atap, sehingga bisa menjadi sebuah bangunan rumah yang kokoh. Ibarat bangunan tersebut dalam sistem ekonomi Islam meliputi teori ekonomi Islam, prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam, dan perilaku Islam dalam bisnis ekonomi. Dari ketiga teori tersebut bisa dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, teori ekonomi Islam. Teori ekonomi Islam dianalogikan sebagai pondasi membangun sebuah bangunan yang mana harus menggunakan material yang bagus, seperti tauhid, al-adl, an-nubuwah, khilafah, dan ma'ad diibaratkan sebagai materialnya. Tauhid berarti keyakinan atau keimanan manusia untuk mengesahkan Allah. Prinsip tauhid juga dikaitkan dengan tindakan bermuamalah, bahwa tindakan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jadi, tidak akan ada kejahatan dalam bermuamalah atau melakukan kegiatan ekonomi jika prinsip tauhid ini diterapkan dengan benar. Al-adl yang berarti kesetaraan antara hak dan kewajiban harus terpenuhi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, melainkan harus saling menguntungkan dalam kegiatan berbisnis. Seperti contoh yang diterapkan dalam kegiatan jual beli harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. An-nubuwah yakni meneladani sifat Nabi Muhammad yang terdiri dari sifat jujur. Dalam kegiatan ekonomi harus berperilaku jujur dan benar, atau dapat dipercaya dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat yaitu khalifah atau mewakili konsep pemerintahan, pengawasan, perencanaan, peresmian atau legalitas, serta pengalokasian dana. Diperlukan peran penting dari pemerintah, memastikan bahwa ekonomi negara berjalan sesuai dengan syariah tanpa melanggar hak dan kewajiban manusia adalah tugas utama pemerintah. Yang terakhir yaitu ma'ad, berarti hasil atau keuntungan, dan sesuai dengan artinya, merupakan tujuan atau pencapaian terakhir dari sebuah kegiatan ekonomi yang berupa hasil atau keuntungan. Dalam ekonomi Islam, keuntungan tidak diukur hanya dari keuntungan di dunia, tetapi juga dari keuntungan di akhirat atau bisa disebut pahala. Yang kedua yaitu prinsip sistem ekonomi Islam. Dalam prinsip sistem ekonomi Islam ada 3 komponen, yaitu kepemilikan multijenis. Kepemilikan berarti memiliki hak sepenuhnya atas sesuatu dan berwenang atau menguasainya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal konsep kepemilikan berupa kepemilikan pribadi atau individu, kepemilikan umum atau bersama, dan kepemilikan negara adalah 3 jenis kepemilikan yang ada dalam ekonomi Islam. Yang kedua, kebebasan berusaha. Dalam ekonomi Islam, kebebasan berusaha adalah kebebasan untuk melakukan apapun yang diinginkan, namun tetap ada batasannya sesuai dengan nilai-nilai nubuwah. Yang ketiga, keadilan sosial. Keadilan sosial adalah nilai yang berasal dari khilafah dan nilai ma'ad. Diciptakannya keadilan ekonomi, sosial, dan politik akan menghasilkan kesejahteraan yang merata, sehingga keadilan sosial ini akan disusun dengan baik dan terarah di seluruh masyarakat. Yang ketiga, perilaku Islam dalam bisnis dan ekonomi. Beberapa perilaku Islam dalam bisnis dan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan kebatilan dan kedoliman, berlandaskan sukarela, menerapkan prinsip keadilan, bersikap sadar akan Allah, memiliki motif pengabdian, tidak melakukan bisnis dengan barang haram, tidak melakukan riba, selalu berbuat baik dan membantu dengan sesama, membayar hutang dengan segera, dan memberi tenggang waktu pada penghutang. B. Penerapan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam. Yang pertama, terbebas dari maghrib, singkatan dari maisir, goror, haram, riba, dan batil. Maisir sendiri memiliki arti judi atau mengundi nasib, sedangkan goror memiliki arti belum jelas dan mengandung ketidakpastian. Contohnya adalah jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Yang ketiga, riba. Riba bisa diartikan menambahkan atau melebihkan suatu uang atau barang yang secara sepihak, dan itu merupakan suatu tindakan yang merugikan salah satu pihak. Yang terakhir yaitu batil.
batil sendiri memiliki arti rusak, tidak sah, salah, tidak memenuhi syarat, dan keluar dari hukum. Yang kedua ada keadilan sosial. Keadilan sosial bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Contoh implementasi dari keadilan sosial adalah menyalurkan zakat, wakaf, infak, dan sedekah. C. Metode ekonomi Islam. Metode merupakan suatu prosedur tata cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Ilmu yang mempelajari tentang metode ilmiah disebut dengan metodologi. Metodologi sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Salah satunya adalah metodologi ekonomi Islam. Pengertian metodologi ekonomi Islam merupakan pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan masalah ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai Islam. Ekonomi muamalah dan ekonomi syariah merupakan dua bidang bagian dari syariah Islam dan secara khusus mempelajari aspek hukum dan kegiatan ekonomi berdasarkan syariah Islam. Berdasarkan pada cakupan ilmu ekonomi syariah, maka objek penelitian dalam bidang muamalah dan ekonomi syariah dapat diperluas menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu objek ekonomi syariah klasik, terdiri dari hak, harta, kepemilikan, dan akad. Yang kedua yaitu bidang ekonomi syariah kontemporer, terdiri dari bank, asuransi, koperasi, dan bursa saham. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.